Saya minta pandangan Ketua Umum Badan Musyawarah Suku Betawi 1982, Zainuddin, untuk mengemukakan pendapat. Terima kasih Bang Karni. Langsung aja. Terima kasih Bang Karni, hadirin sekalian. Saya sampaikan dulu pertama bahwa Badan Musyawarah Suku Betawi 1982 ini karena ada sesuatu hal di Bamus Betawi Jakarta, jadi kita bentuk ini. Maksudnya? Majelis adatnya ada tuh di ujung sana, dato kita, Bang Haji Ridwan Saidi, sama Pak Edi Nalapraya, dan ormas besar banyak di kita. Pak Ridwan Saidi satu. Bukan Bamus yang lama? Bukan. Jadi kalau Bang Ridwan pecat saya, hari ini saya dipecat gitu. Patuh sama Majelis Adat. Baik, ada 3 hal saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kita dalam musyawarah besar Badan Musyawarah Suku Betawi 82 pada tahun 2018 akhir itu sudah memutuskan bahwa kita menolak reklamasi. Mungkin ketika itu suku Betawi begitu hormatnya sama Pak Anies gitu, sehingga ikut saja dengan kebijakan beliau ketika itu. Jadi dalam salah satu keputusan mubesnya kita menolak reklamasi. Kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk gitu kita terkejut bahwa Pak Gubernur mengeluarkan surat keputusan Gubernur nomor 237 tentang perluasan daratan Pantai Ancol seluas 155 hektar. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Yang pertama, kita tidak bisa memahami suku Betawi ini apa landasan sampai keluarnya Kebgub ini. Zonasinya ada, tetapi tidak di atas pulau yang 155 hektar itu. Kemudian juga landasan dilahirkannya keputusan gubernur ini dari undang-undang. Jadi menurut pemahaman kita bahwa tata urutan undang-undang itu biasanya perda dulu gitu. Baru pergub, baru keputusan gubernur. Ini anjlok dari undang-undang langsung ke keputusan gubernur. Ya, ada beberapa tahapan peraturan undang-undang yang ditabrak oleh itu. Nah dengan demikian saya kira apapun kebijakan yang ingin kita lakukan di Jakarta, terutama di dalam konteks perluasan Pantai Ancol yang demikian penting, menyangkut banyak hal di dalamnya, menyangkut banyak pertimbangan di dalamnya, tentu tata urutan aturan ini harus sesuai dengan tata aturan yang telah ada selama ini. Yang kedua, bagi Bamus Betawi 1982, bukan hanya mengingkari dari janji Pak Anies sebagai gubernur ketika masa kampanye dulu menolak keras adanya reklamasi Pantai Utara karena berbagai pertimbangan dan lain sebagainya. Sampai masyarakat Betawi Jakarta Utara berbondong-bondong sekali itu mendukung beliau dan beliau menang dalam pilkada yang lalu. Sekarang kita saksikan, saya juga ditelepon, dikirimi surat oleh berbagai ormas-ormas Betawi yang ada di dalam himpunan Bamus Betawi 1982. Ya, termasuk juga Forum Betawi Rempuk, termasuk juga di dalamnya Porkabi begitu. Termasuk juga Jawara di Jakarta Utara kirim surat ke kita agar kita menolak Kebgub nomor 237 ini. Karena pertimbangan-pertimbangan tadi. Belum lagi pertimbangan teknis. Kita
kita masih belum bisa mengerti bahwa 11 tahun sejak 2009 sampai 2020 dari hasil sedimentasi lumpur-lumpur 13 sungai, kemudian juga hasil dari MRT itu ditaruh di situ jadi pulau 20 hektar. 11 tahun lupa Karni. Apalagi kemudian 155 hektar ini, artinya kurang 135. Saya kira sampai 100 tahun belum beres ini, belum beres. Ya. Kalau itu diambil dari sedimentasi lumpur-lumpur sungai yang 13 itu, nggak akan mungkin. Saya berpikir ini hanya SK Gub main-main, karena jangkanya 3 tahun. 3 tahun saya sih pastiin aja ini nggak akan berhasil, nggak akan tuntas. Ya, oleh karena itu, marilah kita perbaiki aturannya, kita bentuk peraturan daerahnya, kita bentuk kemudian tetapkan zonasinya, dan baru kita lakukan ketetapan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku begitu. Saya kira begitu Bang Karni. Baik, tapi kalau dipertanyakan tadi dasarnya, pertama dasarnya itu gubernur mengatakan bahwa tadi udah dibilang agar Jakarta terhindar dari banjir karena selalu ada pendangkalan sungai-sungai di Jakarta. Berapa Bapak bilang tadi 13, tapi ada 30 waduk juga. Lah sedimen ini agar lancar airnya diangkat, ditaruh di Ancol. Itu yang sekarang jadi 20 hektar. Nah kalau dipertanyakan tadi, ke depan berapa puluh tahun lagi baru bisa 155 hektar. Pak Gubernur juga mengatakan bahwa setelah ini akan ada tanah dari MRT yang digali dari bawah tanah untuk jalan MRT, tanahnya yang akan ditaruh di situ. Yang kedua, bahwa ini juga nanti tujuannya bukan seperti pulau yang lalu, yang akan jadi perumahan mewah dan apartemen mewah. Tapi ini untuk tempat rekreasi publik. Apa argumen Bapak? Iya, kita bisa bayangkan ketika MRT ini dibuat, kemudian dicampur dengan lumpur-lumpur 13 sungai, kemudian ditaruh di sebelah timur dari pantai Ancol ini, 11 tahun hanya menghasilkan 20 hektar. Kalau 20 hektar ini dimanfaatkan oleh Gubernur DKI Jakarta, mau buat masjid, kalau mau buat masjid dan sejarah Rasulullah, sejarah Islam, peradaban Islam, ya tunggu dulu nanti kita bahas soal itu. Ya. Itu silakan saja gitu. Ya. Kalau 135 lagi hektar itu, saya kira ini yang 20 saja, 11 tahun. Saya kira 135 hektar ini akan makan waktu yang panjang sekali gitu, yang panjang sekali. Dan kepada siapa kerjasamanya, anggarannya dipungut dari mana gitu. Ya. Dan untuk apa nanti yang 120 hektar itu? Adakah dia pantai publik? Karena nggak ada di Ancol pantai publik, nggak ada yang di Ancol ini gratis. Ketika tahun 2017 Gubernur Jarot mengeluarkan surat keputusan untuk gratis Ancol, ini pun nggak jalan gitu. Jadi nggak ada pantai publik di dalamnya. Nah mari kita pikirkan yang 20 hektar ini jadiin juga pantai publik di dalamnya, kan lebih elegan, lebih enak gitu. Ya. Dengan demikian rakyat Jakarta nggak bingung, rakyat Jakarta. Ini reklamasi, ini perusahaan daratan. Akhirnya Pak Gubernur kemarin mengatakan ini bagian daripada reklamasi, cuma beda saja asal usul dan maksudnya begitu. Bagi kita di Jakarta sama aja, ini sebuah proses reklamasi, daratan di laut dari nggak ada jadi disulap ada, ini namanya reklamasi begitu. Reklamasi ini belum tentu menghambat banjir. Volume air laut yang ada sekarang saja sudah tidak bisa menampung ya, dan dia kembali ke daratan sampai malah di proyek Senen juga, Senen sudah ada itu air laut. Apalagi kemudian ditambah dengan 130 atau 155 hektar.
Saya kira ini akan membawa bencana jika tidak hati-hati. Jadi tegasnya Bapak menolak atau Bapak khawatir tidak jadi 155 hektar ini? Pertama saya kira nggak akan jadi, dalam 3 tahun nggak akan jadi. Karena di SK itu kan 3 tahun. Kemudian apakah kemudian bahaya banjir bisa tertanggulangi dengan itu? Saya kira juga ini perlu penelitian yang panjang, yang mendalam, gitu, yang akurat. Sehingga bahaya untuk masyarakat Jakarta tidak akan terjadi di kemudian hari. Demikian Bang Karni. Baik.